Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang siklus air. Siklus air, kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabatku, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Lalu indikator pencapaian kompetensinya 3.8.1 menjelaskan faktor yang mempengaruhi siklus air. 3.8.2 menjelaskan faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Lalu yang terakhir 4.8.1 membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air tanah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan proses dalam siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam siklus air dengan benar. Lalu yang terakhir, melalui mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat menemukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Perkenalkan, nama Ibu Cahaya Digna Nugra, biasa dipanggil Ibu Digna. Ibu di sini dari PGSD Indralaya. Selanjutnya yaitu materi. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk keperluan rumah tangga. Seperti apa ini? Mandi, memasak, mencuci pakaian, dan air juga berguna untuk keperluan seperti bercocok tanam, sumber listrik tenaga air. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Kalian tahu tidak apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Berikut adalah gambaran siklus air secara umum. Air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah lain di bumi. Lalu panas air membuat air laut atau danau menguap. Selanjutnya uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan, dan awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air ini berjalan secara sistematis melalui beberapa tahap dan proses interaksi komponen abiotik dalam ekosistem. Di antaranya yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi ialah suatu proses penguapan air di permukaan bumi karena adanya energi panas yang dihasilkan oleh sinar matahari yang terpancar ke bumi. Air berbentuk cair yang berada di laut, danau, sungai, dan tanah mampu berubah menjadi uap air lalu naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Dengan makin besarnya energi panas matahari yang terpancar ke bumi, maka laju evaporasi akan semakin besar. Lalu yang kedua yaitu transpirasi. Proses penguapan siklus air di permukaan bumi ini juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Proses transpirasi ialah suatu proses di mana akar tanaman akan menyerap air lalu mengedarkan ke daun untuk dapat berfotosintesis. Lalu air dari hasil berfotosintesis dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap. Lalu yang ketiga yaitu sublimasi. Ialah suatu proses dari es berubah menjadi uap air yang tanpa mengalami fase cair. Sublimasi memiliki peran penting pada pembentukan air uap di udara, yang menjadi sumber utama dari air pada proses sublimasi ini, yaitu lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es yang berada di pegunungan. Tetapi proses sublimasi lebih lambat daripada proses penguapan loh. Keempat yaitu kondensasi. Ketika air di permukaan bumi berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atmosfer,
Dengan ketinggian tertentu, uap air dapat berubah menjadi partikel es yang mempunyai ukuran yang sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Yang kelima, pengendapan. Awan yang merupakan uap air yang terkondensasi turun ke permukaan bumi sebagai hujan sebab pengaruh terjadinya perubahan pada suhu atau angin panas. Jika suhu panas yang sangat rendah di bawah 0 derajat, maka tetesan air jatuh sebagai air hujan atau air es. Dengan melalui proses presipitasi, air kemudian masuk kembali pada lapisan litosfer bumi. Lalu yang keenam yaitu limpasan. Limpasan ialah sebuah proses di mana air mengalir dan berpindah tempat di atas bumi. Air bergerak dan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan melalui saluran. Misalnya saluran sungai dan got, lalu masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada proses limpasan inilah air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Lalu yang ketujuh, infiltrasi. Proses terjadinya hujan, tidak semua air itu dapat mengikuti tahap limpasan di atas. Sebagian diantaranya meresap ke dalam tanah, sehingga air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah, yaitu yang pertama, curah hujan. Nah, curah hujan ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah. Apabila curah hujan di suatu wilayah tinggi, maka makin tinggi pula ketersediaan air tanahnya. Sebaliknya, apabila curah hujan sedikit, maka sedikit pula jumlah air tanahnya. Hal ini dapat kita lihat perbandingannya dengan melihat ketinggian air sumur saat musim hujan dan kemarau. Yang kedua yaitu morfologi tempat atau kemiringan lahan. Nah, daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah nih. Sebab sesuai dengan cara dan prinsip kerja air bahwa air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang lebih kecil akan memiliki lebih banyak simpanan air tanah. Lalu yang ketiga yaitu vegetasi atau tumbuhan. Nah, banyak atau tidaknya tumbuhan di sebuah daerah akan menentukan jumlah ketersediaan air tanah. Daerah yang memiliki banyak pohon dan tanaman akan memiliki jumlah air tanah yang banyak. Sebab adanya pepohonan akan membuat ketersediaan air tanah lebih lama dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit vegetasi. Selanjutnya yaitu keempat, jenis tanah dan batuan. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan kemudian akan mengalir melalui celah-celah batuan di dalamnya. Celah-celah batuan tersebut yang membentuk aliran sungai bawah tanah sehingga terbentuklah air tanah. Celah-celah tersebut berperan penting dalam proses itu sehingga semakin banyak celah bebatuan pada tanah, maka akan semakin besar pula air yang akan disimpan pada daerah tersebut. Siklus air dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panasnya matahari, terjadinya kondensasi dan pembentukan awan, turunnya hujan ke permukaan laut. Lalu yang kedua yaitu siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panas matahari, terjadinya evaporasi, uap bergerak karena tiupan angin ke darat, pembentukan awan, terjadi turun hujan di daerah permukaan daratan. Air mengalir ke sungai menuju laut. Lalu yang terakhir yaitu siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panas matahari, terjadinya sublimasi pada uap air, terjadinya pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak ke darat oleh tiupan angin, terjadinya pembentukan awan, turunnya salju, terjadinya pembentukan gletser, lalu gletser mencair, membentuk aliran sungai. Kemudian, air mengalir di sungai menuju darat dan ke laut. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan yang telah Ibu berikan? Selanjutnya kita akan membahas kuis. Anak-anak perhatikan
Nah, apakah kalian semua telah menjawab kuis tadi? Kalau sudah, kita cek jawaban yuk. Untuk jawaban nomor 1 adalah D, semua benar. Lalu jawaban nomor 2 adalah B, perputaran, seperti yang telah Ibu jelaskan ya. Lalu jawaban nomor 3 adalah C, menimbulkan banjir. Karena di sungai terdapat banyak sekali sampah yang menumpuk, dapat mengakibatkan banjir ya. Nah, jawaban yang keempat adalah A, air tanah berkurang. Mengapa? Karena air tanah akan berkurang karena kemampuan tanah dalam menyimpan air perlu didukung oleh akar-akar dari tumbuhan yang ada di hutan. Lalu yang terakhir yaitu C, 3 dan 6, di mana pada nomor 1 dan 2 itu evaporasi, nomor 3 itu transpirasi, nomor 4 kondensasi, nomor 6 presipitasi, dan nomor 8 itu infiltrasi. Nah, siapa di sini yang jawabannya benar semua? Yang masih salah, jangan lupa untuk diperbaiki dan belajar lagi ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!